memuliakan Tuhan kita dan kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita pada saat ini. Hey, hey, hey. Mari kita sama-sama katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. hey. Mari kita sekali lagi nyanyikan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita menyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga. sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terus nyanyikan bagi Tuhan kita. Papara, 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 papara. Mari kita nyanyikan heaven and nature sing. Heaven and nature sing joy. Come on. Heaven and nature sing joy to the King. to the King. Heaven and nature sing joy. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Come on everybody. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Heaven and nature. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Heaven and nature. Heaven and nature sing To the King. joy to the King. Heaven and nature sing joy
Firman-Mu menopang, Kuasa-Mu pulihkan, Kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui. Ku akui Kaulah segalanya. Coba sekali lagi kita nyanyikan. Ku percaya kuasa-Mu, lepaskanku dari dosa. Kau Bapa-Ku, penebusku. Kau jadikan ku berharga. Ku perlu Kau Tuhan, Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Firman-Mu menopang, Kuasa-Mu pulihkan. Kau Tuhan, kasih-Mu kasih-Mu sempurna. Ku akui Kaulah segalanya. dalam hidup. Kaulah segalanya, Kaulah Ku perlu Kau Tuhan, Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Firman-Mu menopang, Firman-Mu menopang, Kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui segalanya. Kaulah segalanya. Kami akui Tuhan, Ku akui Kaulah segalanya. sekali lagi kita nyanyikan. Kami akui, Ku akui Kaulah segalanya. yes Lord. Ku akui segalanya, Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami percaya. Kami akui Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sentiasa ada bersama kami. Mari
Mari sekali lagi jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau declare ayat ini. Kita akui segalanya di hadapan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, firman-Mu menopang, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui Tuhan. Ku akui Kaulah segalanya. Let's sing for the last time. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, Yes Lord, kami perlu Kau Tuhan. kasih-Mu sempurna. Firman Engkau Tuhan menopang kami. Firman-Mu menopang, Kuasa pulihkan, kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui Ku Tuhan. akui Kaulah segalanya. Kami akui Tuhan. Ku akui Kaulah segalanya. Kami akui Tuhan. Ku akui Kaulah segalanya. Yes Lord, kami akui Kaulah segalanya. Christmas, harapan. Christmas adalah sebuah harapan. Christmas is hope. Bukan saja orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia. Christmas bercerita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, sebab itulah ia dipanggil sebagai harapan. Dan ia bukan hanya sekadar harapan, tetapi the only hope. Satu-satunya harapan kita. Oke, di dunia ini. Harapan, kalau apa yang dunia perlukan sekarang, peace. Orang berbicara tentang damai, orang takut tentang kekacauan, orang takut tentang ketidaktentraman. Orang takut tentang ancaman. Orang takut tentang insecurity. The only person, pribadi yang boleh membawa harapan, kedamaian itu hanyalah Yesus Kristus. Sebab itulah kita perlu memberitahukan kepada dunia, the world, message yang benar tentang Christmas. Nah, kita orang Kristen, kita bukan berbicara tentang Santa Claus. Nah, of course orang akan tertarik, itu duniawi. Tapi di dalam Alkitab kita tidak ada cerita tentang Santa Claus. Alright? Yang ada di dalam kitab kita adalah cerita berkaitan kelahiran Sang Juru Selamat. Ini yang harus menjadi priority penceritaan kita, penyampaian kita, kesaksian kita. Nah, ada banyak. Kenapa yang menjadi harapan? Ya mungkin kita bagi orang Kristen mungkin kita merasakan ianya sudah bukan sesuatu yang signifikan lagi. Bagi kita yang penting waktu Christmas, kerinduan kita adalah it's holiday time.
mungkin vacation, mungkin waktu makan-makan besar, pesta makan, ataupun waktu kita berjumpa dengan keluarga, waktu kita berjumpa dengan family, dengan kawan-kawan, ramai orang pesta, semuanya pesta. Ya, mungkin kita sudah kehilangan maksud sebenar Christmas itu. Sehingga fokus kita di dalam pikiran kita tidak lagi melihat tentang kenapa saya merayakan Christmas. Apakah hanya untuk makan-makan, pesta-pesta, tetapi kita tidak melakukan sebenarnya apa yang dituntut oleh Tuhan, di mana dunia sangat memerlukannya. Mungkin kita sudah hilang kemauan untuk bercerita itu, memberitahukannya, bersaksi. Tetapi ingatlah bahwa dunia hari ini, kawan-kawan Anda, orang di sekitar Anda, mungkin saudara Anda, kawan-kawan Anda, cousin Anda, orang yang paling akrab dengan mereka perlu mendengar ini, dan mereka tidak pernah mengetahui tentang maksud Christmas ini, maksud Natal, dan mereka sangat memerlukan cerita yang sebenarnya tentang Natal, tentang Christmas ini. And Anda adalah medium yang paling sesuai untuk memberitakan tentang pengharapan ini kepada mereka. That's why Christmas itu harapan yang sangat penting. Mungkin bukan bagi kita, tetapi orang di sekitar kita yang sangat memerlukannya, desperate. Mereka mungkin hilang sudah damai mereka, hilang sudah ketentraman mereka. Sekarang ini mereka stres, mereka sudah di dalam keadaan yang tertekan, mereka sudah di dalam pikiran-pikiran yang sudah lost. Jadi kita harus membawa message ini kepada mereka supaya mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Hati mereka kembali damai, kembali tenang, kembali penuh dengan sukacita dan punya pengharapan, tidak lagi putus asa di dalam kehidupan mereka. Dan sangat penting. Sebab itu poin yang pertama saya pada malam ini, apakah artinya bagi Christmas ini, Natal ini, kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hilang? Apa artinya? Ya, mungkin bagi kita mungkin sudah hilang semangat untuk menceritakannya, sebab mungkin kita memikirkan untuk tahun ini tak dapat balik jumpa keluarga. Wah, Christmas di perantauan sedih. Biasanya kita balik waktu Christmas, waktu Natal berjumpa keluarga di kampung halaman kita, tapi tahun ini apakah kita hanya berpikirkan tentang hal itu tanpa memikirkan artinya bagi orang yang tersesat dan masih hilang pada saat ini, saudara. Nah, di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan kenapa Allah Bapa mengutus anaknya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, saudara, yang tersesat. Nah, jadi kita perlu. Jadi karena Yesus datang, karena manusia itu yang lebih dalam lagi yang kita boleh bicarakan, manusia itu hilang atau sesat tanpa tujuan Tuhan. Nah, hilang secara rohani. Berarti disconnected daripada Tuhan, terpisah daripada Tuhan. Alright? Jadi tanpa Yesus, semua orang di dunia ini, saudara, masih hilang. Ini hakikat yang kita kena terima sebagai orang Kristen. Mungkin orang yang bukan Kristen, mereka tidak menyadari realiti itu. Kita orang Kristen menyadari bahwa tanpa Yesus, semua orang di dunia ini akan hilang. Tidak ada pengharapan. Bayangkan tanggung jawab kita ini sangat besar, saudara. Kalau kamu berbicara dengan orang-orang yang belum ada agama atau agama-agama lain, mereka tidak akan memahami itu, mereka tidak akan peduli, tidak akan kisah. Tetapi kita yang sudah mengetahui tentang tujuan Tuhan, wah ini beban, ini satu tanggung jawab, ini satu kesempatan. They need Jesus. Nah, kehilangan, kesesatan kita menjadi sesuatu yang sangat besar bagi Tuhan. Ianya perkara yang sangat penting, sebab itu tujuan dan maksud Tuhan datang ke dunia ini. Nah, jadi untuk mengetahui kenapa Yesus datang ke dunia, kita mesti memahami apakah artinya tentang hilang atau sesat ini dengan lebih mendalam lagi. Nah, kita lihat apa maksudnya. Kita akan hilang direction. Tanpa Tuhan, kita akan hilang direction, our direction. Kita hanya
saudara diberi sedikit pengetahuan atau pengertian tentang kemana arah tuju hidup kita dan apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Kita tidak diberitahukan tentang apa berlaku besok lusa, masa depan kita akan seperti apa, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Kalau kita tak ada Tuhan Yesus, kita akan hilang direction, our direction akan hilang, kita tidak tahu. Because only God knows what's in the future. Bukan saja itu saja, tapi Tuhan knows what is the best for you in the future. Nah, tanpa Tuhan, manusia akan hilang direction. Yang keduanya, manusia akan hilang protection. Kita akan hilang protection. Kita sendirian saja sekiranya Tuhan tidak menyertai kita. Nah, ini adalah alasan yang sangat jelas kenapa begitu ramai orang yang mengalami tekanan emosi atau stres. Oke, mereka ini coba hidup dengan cara sendiri dan melindungi diri sendiri. Tidak ada perlindungan daripada Tuhan. We lost our protection tanpa Tuhan. Yang ketiga, our potential. Kita mungkin tidak dapat menemukan sebahagian besar karunia dan bakat di dalam kita sekiranya kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Our potential. Sebab potensi, bakat, karunia kita diberikan oleh Tuhan. Kalau untuk menemukannya, we need God. Saudara. Nah, our happiness, saudara. Bagaimana? Our happiness. Kebahagiaan kita. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita mungkin boleh memiliki, saudara, ya, tanpa Tuhan kita mungkin boleh memiliki semua harta dan kekayaan di seluruh dunia ini. Tapi kita tidak akan memperoleh sukacita yang sejati. Tidak ada jaminan kekayaan dan harta kita memberikan sukacita. Kamu tahu sendiri ceritanya. Seterusnya, our home in heaven. Nah, saudara, dengan baik-baik, kita punya rumah di surga. Di dunia ini, Tuhan masih membenarkan kita membuat keputusan kita sendiri. Sebab itu ramai manusia yang memberontak. Di dunia ini masih dibenarkan memberontak, kebayangkan. Tetapi waktu di surga kita tidak ada pemberontakan nanti. We might lose our home in heaven. We might lose our eternity. We might lose our hope for heaven. Saudara, bila kita tak ada hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak ada orang yang sesat kehilangan 1 inci pun nilai value Tuhan di dalam dirinya. Ya, walaupun Anda tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, Anda masih mempunyai nilai atau value yang sangat berharga di mata Tuhan. Christmas, message ini sangat penting untuk kita beritahukan value mereka di dalam Tuhan. Sesat atau hilang di dalam Tuhan mempunyai nilai atau value yang tersirat. Nah, apapun yang orang itu buat untuk menyelamatkan orang yang hilang atau tersesat, saudara, membuktikan betapa berharganya seseorang itu, saudara, kepada diri Anda. Anda sanggup sacrifice, saudara. Nah, dalam firman Tuhan ini, Yesus menjelaskan nilai dan value kita. Semua orang sudah tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa inilah value yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan setiap orang. You are so precious. Nah, berita baiknya, saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini pada hari Christmas. Dia lahir pada hari Natal untuk mencari mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, agar semua orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. And this is the reason. Ini adalah alasan yang sangat jelas untuk kita merayakan Christmas. Christmas
Itu adalah harapan. Seterusnya, kita lihat lebih dalam lagi maksud Christmas. Di sebalik Christmas itu, seperti yang saya katakan, di sebalik semua yang tersirat itu, kita lihat cerita di sebalik Christmas itu. Kamu ingat di dalam Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, siapa orang Majus itu? Sebab ini poin ini saya namakan sebagai pengembaraan yang tidak sia-sia. Nah, orang Majus ini bukan tinggal di Yerusalem, bukan tinggal di Bethlehem, bukan tinggal di tanah Arab, bukan tinggal di Middle East. Nah, saudara, mencari kebenaran bukan pekerjaan separuh masa. It's not a part-time job. Ia merupakan yang memerlukan semua yang kita miliki. It's a full-time job. Semua yang kita ada. Ya, orang-orang Majus ini mengajak kita arti ini melalui this Christmas story. Apa yang kita belajar daripada orang-orang Majus ini, saudara? Orang-orang Majus ini sanggup menggembara berbatu jauhnya demi untuk mencari kebenaran. Nah, kita boleh mengandaikan bahwa orang-orang Majus ini menggembara jauh dari timur hingga ke timur tengah untuk bertemu dengan Yesus. Nah, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Diperkirakan lebih kurang 6 batu kalau ikutlah perkiraan pada waktu itu, jaraknya daripada Yerusalem. Nah, sewaktu Yesus dilahirkan, Yerusalem itu adalah pusat keagamaan dunia. Nah, segala jenis aktiviti keagamaan, kerohanian berpusat di Yerusalem. Nah, semua pemimpin agama besar juga berkumpul di Yerusalem. Tetapi tidak seorang pun yang mencari Yesus. Tapi orang luar yang budayanya berbeza, bahasanya berbeza, nilai value-nya berbeza. Mereka pula yang sibuk mencari dan ingin bertemu dengan Yesus. Jauh ke timur. Nah, Raja Herodes terlepas tentang bayi Yesus yang baru lahir ini, bahkan dia mau membunuh Yesus. Dia takut ada raja yang baru lahir. Begitu juga pada waktu itu pemimpin-pemimpin agama, orang-orang bisnis, orang-orang usahawan yang ada di Yerusalem dan orang-orang yang berniaga di situ, siapapun yang ada di situ. Tidak peduli tentang siapa itu sang raja yang baru lahir, sang juru selamat. Nah, kita ini mungkin sama, walaupun ya keadaan kita mungkin boleh menjadi sama seperti mereka. Walaupun Yesus lahir mungkin di depan mata kita, dekat dengan kita, tetapi masih ramai orang tidak menemukan dia. Sekiranya kita tidak ada usaha atau effort untuk mencari dia, seperti orang Majus ini. Nah, itulah yang kita harus lakukan. Kita tidak boleh membenarkan apa-apa yang menghalang kita untuk mencari Yesus. Kita harus belajar daripada orang-orang Majus, datang jauh berbatu-batu. Ini orang yang mencari Yesus dengan bersungguh-sungguh. Bukan pekerjaan part-time, full-time, all effort. Itu sikap mereka harus dipuji, mereka itu harus digalakkan, mereka itu harus dilayani. Kalau Anda di luar sana bertemu dengan orang-orang baru, kalau orang datang ke gereja, mereka ada kerinduan untuk beribadah, ada kerinduan untuk belajar Alkitab. Orang seperti itu harus dilayani. Karena mereka berusaha sebenarnya. Jiwa hati mereka meronta, mereka memerlukan Tuhan. Mereka mau mencari siapa itu Tuhan. Nah, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu umpama mutiara. Di mana kita sanggup menjual segala sesuatu demi untuk mendapatkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus itu tadi mengerti akan hal ini. Lama sebelum Yesus menyampaikannya melalui perumpamaan. Dengan waktu orang Majus itu datang berjumpa dengan Yesus, Yesus itu masih baby lagi. Nah, jadi orang-orang Majus ini sanggup melakukan segala sesuatu demi untuk menyembah Yesus. Mereka sanggup meninggalkan keselesaan mereka di rumah mereka. Dan pergi ke suatu perjalanan yang jauh dan sukar. Karena mereka mempunyai tujuan yang jelas mencari Yesus.
Mereka ingin menyembah Yesus. Nah, apakah Anda, ini persoalannya, ingin serahkan? Apakah yang Anda ingin serahkan demi untuk menyembah Yesus? Our comfort zone, keselesaan kita, kenyamanan kita. Oh. Yang seterusnya, ini persoalannya tadi. Yang seterusnya kita bicara tentang seekers, pencari, yang rindu untuk menemukan kebenaran. Dalam Matius 2, kita sambung ayatnya, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang-orang Majus. Wow. Mereka dari timur sebenarnya. Nah, perhatikan keadaan sewaktu kelahiran Tuhan Yesus dan Anda akan memperhatikan satu set karakter yang mungkin tidak sesuai, yaitu orang Majus ini. Nah, kita memang sudah terlalu biasa dengan mungkin kita selalu baca tentang mereka di dalam Alkitab. Sudah biasa. Tapi kalau Anda perhatikan keadaan di situ dengan lebih jelas, dengan lebih teliti lagi, mereka tiba-tiba muncul entah dari mana dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus. Entah dari mana. Dengan pakaian-pakaian yang mungkin agak fancy, tidak sama budaya culture. Timur Tengah dan di timur itu tak sama. Kita ini ke arah timur, sebelah sini. Dan mungkin membawa hadiah-hadiah yang luar biasa. Apa tujuan mereka tiba-tiba muncul seperti itu? Nah, tetapi bagi saya, bila saya mengkaji tentang mereka ini, mereka adalah orang yang paling menarik di dalam The Christmas Story. Pencarian, pengembaraan yang begitu luar biasa sekali. Kita tidak tahu banyak tentang mereka. Kalau kamu mengkaji Alkitab, kita tidak tahu siapa mereka dan dari mana asal-usul mereka. Oke, Alkitab menggelar mereka sebagai orang-orang Majus, ya kita pun panggil orang-orang Majus. Jadi Majus ini adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang sebagai orang yang agak terpelajar. Mereka adalah ahli falsafah, bukan orang biasa-biasa. Mereka ini adalah saintis, mereka adalah ahli-ahli astronomi. Mereka ini pakar, berpendidikan. Mereka cukup berada, bukan saja ada pendidikan, tapi berada. Ada kekayaan kalau kita lihat hadiah yang mereka bawa itu. Daripada semua itu, cerita ini, itu saja yang kita tahu tentang mereka. Yang selebihnya, siapa pula mereka ini? Kenapa tiba-tiba muncul orang yang tak ada kaitan dengan hal terjadi di Yerusalem? Pusat keagamaan. Pusat kerohanian. Mereka ini bukan orang-orang agama. Tapi mereka yang datang untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, kita tahu mereka adalah orang-orang yang pandai. Malah kita dapat belajar daripada mereka di sebalik cerita Christmas ini. Orang yang pandai, orang yang terpelajar, orang yang educated. Seperti kebanyakan kita di sini hari ini. Dan kebanyakan kepada dunia, masyarakat dunia hari ini, kebanyakan ramai orang yang terpelajar. Nah, antara pelajaran kita dapat dari mereka ialah kita belajar menjadi pencari kebenaran. The truth seekers. Biasanya orang bijak pandai tidak suka meneka atau membuat andaian atau membuat spekulasi. Orang yang berpendidikan, mereka seperti itu. Mereka mau tahu kebenaran tentang Tuhan, masa lalu dan masa depan mereka. Ini mereka tahu, mereka suka tentang hal tersebut. Jadi orang Majus bertanya di sini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wah, ini persoalan yang luar biasa sekali. Jadi kita mengerti bahwa orang-orang Majus ini sangat gigih mencari Yesus. Manakala orang bijak pada hari ini juga kalau kita perhatikan, ramai yang mencari Tuhan Yesus, tapi ramai juga yang tidak mencari Tuhan Yesus. Mereka ada pelbagai alasan, saudara. Ada pelbagai persoalan. Nah, ada dua jenis orang yang mencari kebenaran, yaitu speculator dan seekers. Nah, speculator itu mereka suka membuat andaian, suka meneka tentang kebenaran. Speculator ini ingat mereka tahu tentang Tuhan. Speculator ini suka argue dan berbincang tentang Tuhan. Tetapi mereka hanya meneka-neka sahaja. Karena mereka sebenarnya bukan mau mencari kebenaran.
Mereka hanya suka meluangkan waktu untuk berbual-bual, berbicara mengenai Tuhan. They thought they are too smart. Dari sudut yang lain, Tuhan juga mengasihi mereka mencari kebenaran, the seekers. Ada 4 perkara yang mereka tanya. They ask questions, the seekers. They study. They watch what is happening around them. They do whatever it takes to find answers. Ini seekers, berbeza dengan speculators. Nah, mereka mencari Yesus dengan apa saja, saudara. The seekers. Dengan apa yang mereka miliki. Mereka sanggup melakukannya. Seperti orang-orang Majus ini tadi. Sanggup mengembara. Meninggalkan their comfort zone, their comfort home. Dan saya percaya Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti ini. Alkitab mengajar kita. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan. Allah mudah menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Nah, ya sekiranya saudara, Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran, Anda tidak mungkin terlepas menemukannya. Tuhan tidak akan membenarkan itu terjadi, saudara. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, Tuhan akan beserta denganmu untuk mencari kebenaran. Nah, kesimpulan yang kita boleh belajar pada pagi hari ini, berita baik mengenai Natal. Apa? 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Jadi Christmas, Natal adalah sebuah berita baik, sebuah berita pengharapan. Tetapi bukan good news untuk kita dapat banyak hadiah. You know what I mean? Alright? Bukan juga tentang pesta makan-makan. Ya, itu mungkin good news bagi kita punya belly. Alright? Tapi not for our faith, bukan iman kita. Bukan juga berkaitan dengan masa yang diluangkan dengan kawan-kawan dan keluarga. We should spend more time with the unbelievers. Spend more time with the seekers. Karena mereka sangat memerlukan this story, the Christmas story, the story about hope. They need it. The world need it. Christmas is about the good news of God's love. Jadi kita mesti beritakan peranan kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada the seekers yang di luar sana. Ramai yang sedang mencari tentang kebenaran ini. I believe that there's so many people out there yang sedang mencari, yang coba untuk mengerti apakah maksud Christmas sebenarnya yang orang Kristen rayakan. Bahkan dunia hari ini coba untuk menghalang banyak acara-acara Christmas. Mereka coba untuk mengatakan kepada Anda tidak boleh mengucapkan Christmas kepada rakan-rakan Anda. Orang lain itu tak boleh wish Anda dengan Christmas. Apakah kita akan mengalah dengan situasi seperti itu, saudara? Dan kita sebagai orang Kristen tahu benar, tahu sungguh-sungguh tentang maksud Christmas ini, maksud Natal ini. Ini bukan hanya sebagai celebration untuk kita-kita. No. Ini adalah celebrate God. How we celebrate God adalah dengan memberikan pengharapan kepada mereka yang di luar sana, the seekers. Seperti orang Majus ini yang sanggup meninggalkan their comfort zone untuk mencari kebenaran, saudara. Nah, Christmas is about the good news of God's love, kasih Tuhan. Nah, saudara, Alkitab mengatakan kita adalah manusia yang sesat dan hilang. Tanpa Tuhan. Kita hilang arah tanpa Tuhan. Kita hilang perlindungan tanpa Tuhan. Potensi kita untuk membawa impact di dunia ini tidak akan dirasai, saudara. Kalau kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita buat, there's no impact to the world, saudara. Ianya sementara, saudara. Kita tidak ada sukacita yang sejati. Kekekalan kita di surga juga mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang terjamin sudah bila kita hilang Tuhan.
Good news tentang Kristus adalah Tuhan mengirimkan anaknya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Di Alkitab mengatakan, saudara, di dalam 1 Timotius, seperti yang saya katakan ini tadi, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Kasih Allah itu dia adalah Tuhan yang satu-satunya pengantara untuk kita menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang sejati, kasih Tuhan yang kudus, kasih Tuhan yang memperdamaikan, kasih Tuhan yang membawa pengharapan. Nah, saudara, kalau Anda selalu meluangkan waktu Anda di gereja, Anda pasti sering mendengar perkataan keselamatan. Kita sering mendengarkan keselamatan di mana-mana saja, dikhotbahkan, diajarkan, bahkan perbualan kita di dalam gereja, di mana-mana saja, keselamatan. Keselamatan itu bukan perkataan yang kita boleh main-mainkan. Bukan perkataan yang boleh kita buat joke, saudara. Karena Tuhan die for that cause. He came to the world for that cause, saudara. Tapi mungkin Anda tidak berapa mengerti maksudnya, saudara. Sebab itulah kita, wah, orang itu selamat. Selamat tak selamat bukan urusan saya. Ya, mungkin kita masih berpikiran seperti ini. Nah, saudara, ramai orang masih tidak mengerti tentang keselamatan, walaupun mungkin orang itu adalah orang Kristen. Ramai yang tidak menghargai tentang keselamatan hidupnya, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen. Nah, dunia ini seperti batu berlian. Anda boleh melihat ia dari sisi-sisi yang berbeza-beza, saudara. Tahu diamond itu? Nah, Yesus datang menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Nah, tanpa Yesus, kita terperangkap di dalam ekspektasi orang lain. Orang lain yang memberikan ekspektasi, kita terperangkap di situ. Kata-kata orang lain, saudara. Kita terperangkap dalam kebenaran rakan-rakan kita. Ada kebenaran bukan daripada Alkitab. Kita terikut-ikut kebenaran mereka, cara mereka. Kita terperangkap di dalam banyak ketagihan-ketagihan hari ini. Ada banyak addiction hari ini. Nah, kita telah coba berubah banyak kali, tetapi kita tidak berdaya. Ramai orang sudah tidak berdaya melakukannya dan masih terperangkap lagi dengan segala hal tersebut hari ini. Nah, Yesus datang untuk memberikan kita kuasa tersebut. Itulah pengharapannya, untuk kita dilepaskan kembali, dilepaskan sebenar-benarnya, sungguh-sungguhnya dilepaskan, dibebaskan daripada ikatan. Yesus datang untuk memulihkan kita. Tanpa Yesus kita tidak dapat menemukan kekuatan kita, keyakinan kita, maupun reputasi kita, maupun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Nah, saudara, Yesus datang untuk menyatukan kita. Jadi ramai orang berfikir bahwa Tuhan akan memarahi atau menghukum mereka jika mereka kembali kepada Dia. Mereka takut. Tetapi Tuhan tidak akan marah kepada Anda. Saudara, Tuhan tidak akan marah kepada Anda kalau Anda mau kembali. Itu yang Dia mau, tujuan Dia, supaya Anda kembali kepada Dia. Ramai orang fikir Tuhan akan menghukum, mengadili dia. No, Tuhan datang bukan untuk menghukum, mengadili, tapi untuk apa, saudara? Untuk melayani, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Ya, mungkin Tuhan marah, tapi Dia marah mengenai Anda. Tapi Dia tidak marah siapa diri Anda itu. Dia sanggup menerima Anda. Sebab itu tujuan Dia datang. Jadi Yesus datang ke dunia pada hari Kristus untuk mendamaikan kita dengan Tuhan supaya kita ada keharmonian dengan Dia. Yesus datang ke dunia untuk memberi kita hadiah tersebut dengan sendirinya. He himself present the goods, present the gift kepada kita. Nah, saudara, terlalu ramai orang menyambut Kristus tanpa menerima hadiah yang percuma ini daripada Yesus, itu keselamatan. Inilah pengharapan kita. Nah, jadi pada hari Kristus ini, mungkin ada hadiah Anda yang masih belum dibukakan di dunia ini, yang Tuhan telah berikan. Tuhan telah memberikan Anda lama, tapi Anda masih simpan dia, masih di dalam box. Tuhan mau, sekarang bukalah hadiah tersebut.
Mungkin di dalam box itu Tuhan katakan, anakku, engkau yang saya kasih, anakku, saya akan melepaskan engkau, anakku, saya akan membebaskan engkau daripada ikatan ini, anakku, engkau tidak sendirian lagi. That box, you still keep it now, open it. Buka box itu. Sekaranglah waktunya. Christmas is a message of hope. Kita mesti ceritakan, we cannot keep it for ourselves. Karena inilah peranan dunia akhir zaman. Untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lahir baru di dalam Dia. Kalau Tuhan sudah lahir ke dunia ini, membawa perubahan, kita lahir dengan kelahiran baru, membawa perubahan kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Di musim perayaan ini Tuhan, sebenarnya kami mengingat Engkau, betapa hebatnya tujuan Engkau datang ke dunia ini. Dan kami ingin berkongsi tentang tujuan dan maksud kelahiran Engkau, supaya lebih ramai orang diselamatkan Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Haleluya Bapa. Berkati semua yang mendengar, urapi mereka, supaya kami berubah dan menjadi saksi Engkau di bulan yang penuh dengan kerinduan dan perayaan untuk merayakan Sang Juru Selamat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada pagi ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati melalui perkongsian sebentar tadi. Pada minggu ini, kita ada beberapa highlights dan announcement. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan boleh dilakukan secara online transfer ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk menyerahkan resip transaksi Anda kepada bendahari gereja cabang masing-masing untuk tujuan rekod. Yang kedua ialah Jom Pray Together. Jom Pray Together diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Sekian sahaja highlights dan announcement untuk minggu ini. Thank you. See you next week.